Pada sesi kali ini kita akan membahas komunikasi dalam konteks organisasi. Dan ada 3 topik bahasan yang akan kita pelajari pada sesi kali ini. Yang pertama adalah bagaimana kita mempelajari ciri-ciri dalam sebuah komunikasi organisasi. Dan yang kedua, kita akan mempelajari tentang budaya komunikasi dalam organisasi. Dan yang ketiga, kita akan mempelajari panduan dalam melakukan komunikasi yang efektif dalam konteks organisasi. Ciri-ciri komunikasi dikategorikan di dalam komunikasi organisasi ada 3. Yang pertama adalah adanya struktur, yang kedua adanya jaringan komunikasi, dan yang ketiga berhubungan dengan faktor-faktor eksternal di luar lingkungan organisasi. Dalam organisasi, struktur biasanya dibuat berdasarkan hierarki. Dengan demikian ada pembedaan berdasarkan tingkat kekuasaan atau yang biasa kita kenal sebagai power, dan status yang mengarahkan rantai komando di dalam komunikasi. Misalnya, siapa harus berkomunikasi dengan siapa, tentang apa, dan siapa yang harus bertanggung jawab terhadap siapa, itu semua diatur di dalam struktur. Yang kedua adalah jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi bisa berupa formal atau informal pada sebuah organisasi. Anggotanya bisa saja merupakan anggota dari beberapa jaringan social network, seperti jaringan dengan teman kerja di departemen yang sama, jaringan dengan rekan kerja antar departemen yang memiliki proyek yang sama, jaringan dengan rekan-rekan yang ada di dalam sebuah organisasi yang sama namun memiliki kesamaan hobi. Perkembangan teknologi memungkinkan anggota organisasi bergabung dalam jaringan virtual. Berbeda dengan jaringan komunikasi fisik seperti yang harus dilakukan secara face to face di tempat kerja, namun di dalam jaringan virtual komunikasi bisa dilakukan misalnya dari rumah atau di tempat meeting di luar kantor dengan memanfaatkan internet, email, atau sekarang sedang berlangsung menggunakan grup-grup yang ada dalam fasilitas platform media sosial seperti WhatsApp, Line, Telegram, dan lain-lain. Faktor ketiga yang menjadi ciri-ciri dalam komunikasi organisasi adalah adanya hubungan dengan lingkungan di luar dari organisasi tersebut. Kita bisa mengkategorikan ini sebagai stakeholders. Ketika Anda merupakan sebuah institusi yang berdiri di sebuah domisili, misalnya di daerah Tangerang, di situ Anda akan melihat ada komunitas-komunitas masyarakat yang tinggal di sekeliling Anda. Jika Anda berusaha dalam memenangkan hati masyarakat ada di sekeliling Anda, biasa perusahaan memiliki program yang disebut sebagai Corporate Social Responsibility atau yang dikenal sebagai CSR. Di sini Anda harus melakukan kegiatan-kegiatan yang ada untuk bisa memberikan benefit terhadap lingkungan di sekeliling Anda. Itu merupakan salah satu stakeholders yang akan mempengaruhi eksistensi dalam organisasi Anda. Stakeholders berikutnya yang bisa saya angkat sebagai contoh adalah policy yang turun dalam pemerintah. Misalnya pemerintah berkata bahwa dunia pendidikan saat ini harus meninggalkan pendidikan konvensional dan kita harus beralih terhadap pendidikan di era yang akan datang, yaitu pendidikan online. Untuk itu beberapa universitas mulai dengan inisiatif mendirikan program studi yang bisa memfasilitasi calon mahasiswa yang sudah bekerja yang memiliki keterbatasan untuk datang ke tempat belajar atau memiliki keterbatasan waktu. Itu adalah faktor-faktor eksternal yang ada di dalam sebuah organisasi yang menjadi ciri bahwa keputusan komunikasi di dalam sebuah organisasi bukan hanya ditentukan secara internal dari organisasi tersebut, tapi banyak stakeholders atau faktor eksternal yang mempengaruhi organisasi tersebut. Budaya organisasi. Budaya organisasi mencakup bagaimana cara berpikir, cara bertindak, dan pemahaman tentang kerjasama yang ditunjukkan melalui identitas sebuah organisasi. Interaksi di antara karyawan dapat menciptakan dan mempertahankan atau kadang mengubah budaya organisasi. Ada 4 jenis komunikasi yang penting dalam membangun budaya organisasi. Yang pertama adalah kosakata, vocabulary. Ketika Anda ada di dunia industri, mungkin pemilihan kata ketika berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekeliling Anda akan berbeda ketika akademisi berinteraksi dengan sesama akademisi lainnya. Yang kedua adalah stories.
Stories di sini akan berbeda tergantung dari organisasi tempat Anda bekerja. Jika Anda bekerja pada industri perfilman, tentu saja cerita-cerita yang akan muncul di dalam percakapan Anda dengan kolega Anda adalah cerita yang berkaitan dengan film. Namun ketika Anda merupakan seorang akademisi, mungkin cerita-cerita yang akan muncul antara Anda dengan rekan Anda, kolega Anda, adalah cerita-cerita yang berkaitan tentang buku, tentang history, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah rites and rituals, di mana adanya tata cara dan kebiasaan. Saya yakin dan percaya bahwa setiap organisasi memiliki ritual dan tata cara untuk melangsungkan organisasinya berbeda satu dengan yang lainnya. Misalnya seperti di Universitas Pelita Harapan kita memiliki Tuesday Chapels yang merupakan tata cara kita untuk bisa tetap melakukan devosi sesama karyawan yang ada di setiap hari Selasa pagi. Itu merupakan sebuah keunikan yang ada dalam sebuah perusahaan. Dan yang selanjutnya, terakhir adalah structures. Di sini dalam struktur kita bisa melihat bagaimana anggota Anda yang ada. Misalnya kita bayangkan adanya A dan B dalam level paling dasar, kemudian A dan B ini harus bertanggung jawab terhadap supervisor yang merupakan C, kemudian C ini harus bertanggung jawab terhadap manajer yang ada lagi di atasnya, kita asumsikan sebagai D, dan lain sebagainya. Struktur ini akan berbeda di dalam setiap organisasi, menentukan bagaimana cara berkomunikasi, cara melakukan birokrasi yang ada di dalam proses komunikasi organisasi tersebut. Pada bagian akhir sesi ini kita akan mempelajari bagaimana kita bisa melakukan proses komunikasi yang efektif di dalam berorganisasi. Yang pertama adalah kita harus pandai beradaptasi dengan beragam keperluan. Seringkali di dalam pekerjaan kita ada hal-hal yang lain yang perlu kita adaptasikan di luar job desk kita. Misalnya adanya habit di dalam sebuah struktur tentang adanya devotion setiap minggu, atau mungkin adanya morning briefing setiap hari Senin. Hal-hal ini perlu adaptasi dalam diri kita, bahkan mungkin adaptasi ini bukan hanya dalam perspektif ketika kita masuk di dalam ritual yang menjadi kebiasaan dalam sebuah department, sebuah institusi, tapi juga beradaptasi terhadap hal-hal yang misalnya diperlukan keterampilan kita di luar job desk kita tentang apa? Oh, saya tiba-tiba diperbantukan menjadi task force A, task force B. Itu perlu kita lakukan adaptasi juga. Dan yang kedua yang perlu kita pelajari untuk bisa memiliki komunikasi yang efektif di dalam berorganisasi adalah fleksibel untuk bisa masuk atau keluar dari sebuah tim. Kenapa? Karena tidak semua orang memiliki sustainability di dalam kepemilikan jabatan. Tentu saja akan ada restrukturisasi di dalam organisasi. Tentu saja akan muncul adanya pengembangan departemen baru atau unit baru. Mungkin saja keberadaan Anda di dalam organisasi tersebut tidak melulu hanya di departemen yang sama. Anda akan memiliki relokasi tempat, relokasi jabatan, relokasi fungsi yang memerlukan tingkat adaptasi yang sangat tinggi dan tingkat fleksibilitas yang sangat tinggi dari Anda sebagai pekerja atau bagian di dalam organisasi tersebut. Dan yang ketiga, ini merupakan hal yang terpenting menjadi foundation yang boleh saya highlight di dalam sesi kali ini, agar Anda dapat melakukan proses komunikasi yang efektif sesama kolega di dalam sebuah organisasi. Anda harus membangun hubungan personal di luar konteks pekerjaan. Jika Anda tidak memiliki hubungan personal yang baik di dalam pekerjaan ini, di luar konteks pekerjaan, ketika Anda bisa mingle dengan teman-teman di saat makan siang atau setelah pulang kantor, ini tentu saja akan memberikan dampak bagaimana ketika nanti Anda memerlukan pertolongan dari mereka sebagai kolega Anda, bukan sebagai teman Anda, itu akan memudahkan Anda. Misalnya, saya memiliki tim saya adanya 5 orang. Oke, Senin sampai Jumat saya bekerja dari jam 7 sampai jam 4. Tapi ketika makan siang, saya sempatkan waktu untuk bisa makan siang bersama dengan tim ini. Akhirnya muncul apa? Bonding. Muncul ikatan yang ada di antara rekan kerja kita. Kenapa perlu adanya ikatan ini? Karena jika hubungan personal secara profesional tidak dikembangkan, Anda akan mengalami hambatan-hambatan. Kenapa saya harus bantu kamu?
orang kamu selama ini sendiri aja kok. Ketika kamu perlu saya, kamu baru datang kepada saya. Mungkin ada pihak-pihak yang akan berpikir seperti itu. Untuk itu perlu dikembangkan hubungan personal yang ada dengan teman-teman atau kolega-kolega yang ada di dalam organisasi Anda agar pekerjaan Anda pun akan dipermudah. Kenapa? Karena sebagai makhluk sosial kita tidak mungkin bisa hidup seorang diri saja. Begitu juga dengan posisi Anda di dalam organisasi. Demikian sesi kita pada hari ini mengenai komunikasi di dalam organisasi. Saya Stella Stefani, sampai berjumpa pada modul-modul berikutnya.